Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya yang kami cintai, sahabat hukum keluarga Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah dengan NPM 240202190, mahasiswa Universitas Islam Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Izinkan berbagi informasi tentang tugas ujian akhir semester Fakultas Syariah dengan mata kuliah litigasi dan non-litigasi bersama dosen pengampu yaitu Ibu Rahmi Nursani, Sarjana Syariah Magister Hukum, dengan pembahasan yaitu tentang apa itu alternatif penyelesaian sengketa. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sesungguhnya alternatif penyelesaian sengketa atau disingkat dengan APS disebut juga sebagai Alternative Dispute Resolution atau ADR, yaitu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih fleksibel, cepat, efisien, hemat biaya dibandingkan dengan proses litigasi tradisional tanpa melalui prosedur hukum formal. Nah, dengan mengutamakan kerahasiaan, biaya lebih rendah dan mempertahankan hubungan baik antara pihak yang bersengketa. APS digunakan dalam sengketa bisnis, perburuhan, kemudian konsumen, dan menjadi pilihan ideal bagi yang ingin menghindari konflik berkepanjangan secara hukum. APS juga bertujuan untuk mencapai solusi damai dalam menyelesaikan konflik melalui berbagai mekanisme seperti proses negosiasi. Negosiasi adalah proses langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Kemudian mediasi. Mediasi melibatkan mediator atau pihak ketiga yang bersifat netral yang membantu para pihak berkomunikasi dan mencari solusi bersama. Keputusan tidak mengikat kecuali dituangkan dalam perjanjian akta vandading. Hasil mediasi dijatuhkan oleh hakim, yang melaksanakan putusannya adalah pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi itu mirip sekali dengan mediasi, tetapi konsiliator lebih aktif dalam mengusulkan solusi. Nah, umumnya digunakan dalam sengketa bisnis atau industri itu untuk konsiliasi. Sekarang yang keempat adalah arbitrase, adalah proses lebih formal di mana arbitrator atau pihak ketiga memutuskan sengketa berdasarkan bukti hukum. Keputusan arbitrase atau award bersifat final dan juga mengikat. Dapat dilaksanakan melalui pengadilan, yang menentukan hasil adalah arbiter itu sendiri. Nah, para pihak itu menyerahkan perkara dan alat bukti, minimal membayar kurang lebih 5 juta misalkan ya. Nah, hal tersebut menjadi final dan end binding atau bersifat mengikat. Kemudian yang kelima adalah adjudifikasi non litigasi, yaitu beberapa lembaga yang menyediakan penyelesaian sengketa melalui panel ahli, misalnya di bidang konstruksi atau keuangan. Selanjutnya, keuntungan dari alternatif penyelesaian sengketa adalah lebih cepat dan efisien, biaya lebih rendah dibandingkan dengan litigasi, kemudian bersifat private atau tidak terbuka untuk umum, fleksibel dan solusi win-win solution, kemudian mempertahankan hubungan baik antara para pihak. Nah, APS juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa saja perbedaan litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan proses formal yang diatur oleh hukum acara. Kemudian, keputusan itu diambil oleh hakim berdasarkan pembuktian dan ketentuan hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan melalui aparat penegak hukum. Nah, prosesnya itu cenderung panjang, biayanya tinggi, bersifat terbuka untuk publik, sehingga berpotensi merusak hubungan antar pihak yang bersengketa. Kemudian, kalau non-litigasi artinya adalah alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Hal ini, non-litigasi ini menawarkan solusi di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Nah, prosesnya itu sangat lebih fleksibel, lebih cepat, lebih hemat biaya dengan keputusan yang bisa disepakati bersama atau mediasi. Juga ditetapkan oleh arbitrator itu dalam proses arbitrase. Nah, selanjutnya untuk APS ini bersifat privat, menjaga kerahasiaan, kemudian lebih berfokus pada pemulihan hubungan. Pilihan ini sangat ideal bagi pihak yang ingin menghindari konflik yang berlarut-larut di dalam pengadilan. Bapak Ibu yang saya hormati, litigasi itu sama dengan jalur hukum yang resmi, keputusannya oleh hakim, kaku, dan publik. Kemudian kalau non litigasi itu solusi alternatif, fleksibel, bisa lebih cepat dan private.
Sekarang yang ketiga kita akan membahas tentang perbedaan arbitrase dan mediasi. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan keputusan kepada arbitrator atau pihak ketiga yang netral yang bertindak sebagai hakim seperti hakim. Keputusan arbitrase atau award bersifat final dan mengikat, dapat dieksekusi secara hukum, mirip dengan putusan pengadilan. Nah, prosesnya itu lebih formal daripada mediasi dengan aturan prosedur yang lebih jelas dan sering digunakan dalam sengketa bisnis atau internasional. Sedangkan mediasi sebaliknya melibatkan mediator yang berperan sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Hasil mediasi ini tidak mengikat kecuali dituangkan dalam perjanjian yang tertulis. Nah, prosesnya itu lebih fleksibel, informal, kemudian berfokus pada komunikasi kepentingan bersama sehingga cocok untuk konflik yang membutuhkan pemulihan hubungan seperti sengketa keluarga atau sengketa bisnis kecil. Perbedaan kuncinya dari mediasi dan arbitrase. Kalau arbitrase itu menghasilkan keputusan yang mengikat, mediasi hanya menghasilkan kesepakatan jika pihak-pihak itu sepakat. Arbitrator memutuskan, mediator yang hanya memfasilitasi. Arbitrase lebih formal, mediasi lebih kolaboratif. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat hukum keluarga. Dah.